kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program Persiapan Guru Sekolah Minggu ini terselenggara berkat kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Keluaran 16 ayat 1-36. Keluaran 16 ayat 1-36 diberi judul Belajar dari Kisah Mana dan Burung Tuhan memelihara. Nah, yang akan menjelaskan bahan Alkitab adalah Kak Pendeta Hendra, dan tentu saja ada 3 narasumber yang akan memberikan usulan metode tiap kelas. Nah, sebelum kita mulai kakak-kakak, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau memulai persiapan guru sekolah minggu kami. Tuhan berikan hikmat bagi kami semua dan juga anak-anak-Mu yang dipercaya untuk menyampaikan bahan Alkitab maupun juga usulan metode tiap kelas. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra boleh menyampaikan bahan Alkitabnya. Salam kakak-kakak, kita akan bersama-sama membahas. Kali ini kita akan bersama-sama membaca dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 36. Kita menggali firman Tuhan dan memperkenalkan tentang Tuhan yang memelihara. Ini kisah mana dan burung yang Tuhan berikan. Yuk, kita sama-sama membaca dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 36. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelapar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, itulah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya.
Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan apa yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengar Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalam. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkan di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari ini. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada yang dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Israel menyebut namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberikan kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Tuhan Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 10 eva. Demikianlah firman Tuhan. Ya, berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang kisah mana dan burung, dan di dalamnya kita mau menuntun adik-adik kenal Tuhan, Tuhan yang memelihara. Dalam bacaan kita disebutkan bahwa mereka sudah berangkat ke tengah-tengah padang gurun, dan mereka tiba di padang gurun Sin. Ini tempat yang sangat kering, dan pastilah nggak ada makanan di sana, dan lalu mereka itu ada di awal-awal perjalanan. Ini bulan kedua, hari ke-15. Jadi ini tengah-tengah bulan dan mereka, wah pasti bekal-bekal dari Mesir sudah mulai habis ya, karena ini udah bulan kedua, saudara. Situasi berat lalu membuat mereka bersungut-sungut, dan mereka bersungut-sungut kepada Musa tentang situasi yang nggak mengenakan ini. Dan situasi yang nggak mengenakan ini membawa mereka kerinduannya kembali ke tanah Mesir. Padahal di Mesir mereka menjadi budak, tapi mereka fokus pada masalah urusan perut nih ya. Kalau mereka mati dalam situasi yang nggak lapar, mereka senang lah, lebih senang daripada menjadi orang yang bebas tapi kelaparan. Dan itu membuat mereka hanya berfokus pada urusan perut. Padahal Tuhan punya visi untuk membawa mereka ke tanah perjanjian, dan mereka menjadi bangsa yang besar di sana. Tapi mereka lupa karena urusan perut nih ya.
Bahaya banget ya kalau urusan perut lalu semua visi-visi besar menjadi terlupakan ya. Lalu Tuhan berkata kepada Musa untuk eh, mengatakan kepada umat Tuhan tentang apa yang Tuhan rencanakan, dan Tuhan akan memberikan roti bagi umat Israel. Tapi roti itu diberikan juga dengan sebuah beberapa aturan. Aturan-aturannya mereka harus mengambil segomer seorang secukupnya. Mereka nggak boleh menyimpan sampai dengan pagi. Mereka juga harus stop pada hari ke-6 karena hari 7 nggak boleh mengambil. Ada banyak aturan. Satu tujuannya, karena Tuhan mau supaya mereka menurut hukum atau hidupnya menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Dan roti ini menjadi sesuatu yang Tuhan mau pakai juga untuk mengajar. Jadi Tuhan menjawab doa, sekaligus juga mengajar umat Tuhan pada saat itu, apakah mereka mau menuruti perintah Tuhan atau tidak. Dan kisah kita juga lalu ternyata dibarengi dengan situasi-situasi khusus terhadap si mana ini ya. Mereka kalau mengambil lebih, lalu mana ini menjadi berulat dan berbau busuk, nggak bisa disimpan emang. Kalau bisa disimpan, mungkin mereka akan nggak merasakan ada sesuatu yang berubah ya. Jadi latihan ketaatan ini memang nggak mudah. Mereka walaupun diperintahkan untuk nggak boleh ngambil berlebihan, tetap aja ada yang mengambil lebih ya, nggak mendengarkan Musa disebutkan dalam teks kita ayat 20. Sehingga lalu berbau busuk dan ada ulatnya, itu menjijikan sekali ya. Dan sesuatu yang busuk bagi orang-orang pada saat itu pasti nggak mengenakan, dan juga selain juga itu najis ya. Dan lalu bukan hanya situasi khusus terhadap mana yang bisa berulat dan berbau busuk kalau disimpan, tapi Tuhan juga menciptakan sesuatu yang membuat umat Tuhan bisa berlatih untuk taat, yaitu ketersediaan dari mana itu akan hilang per hari ya, cukup sehari begitu. Karena ketika panas matahari tiba, maka cairlah seluruh mana itu ya. Jadi Tuhan sungguh-sungguh membuat situasinya memaksa umat Tuhan ini bisa taat ya. Ada aturan-aturan, ada kondisi dari mana ini yang berubah, dan juga situasi yang per hari terjadi. Nah, kakak-kakak yang terkasih dalam Yesus Kristus disebutkan di sana, bukan hanya situasi memaksa mereka untuk taat, tapi juga ternyata Tuhan tuh kasih keajaiban-keajaiban luar biasa. Kan ada aturan di mana hari ke-7 mereka nggak bisa ngambil. Karena kalau kamu mencari di hari ke-7, nggak ada, nggak mendapatkannya. Lalu bagaimana dengan kebutuhan di hari ke-7? Karena kan mana ini kalau disimpan berulat dan berbau busuk. Dan di hari 7 nggak ada. Nah ini yang luar biasa. Ada keajaiban hari ke-7. Di mana apa yang diambil di hari ke-6 itu ternyata bisa cukup untuk mencukupi di hari ke-7. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan memelihara umat Tuhan dengan luar biasa, sehingga umat Tuhan harusnya menjadi tahu dan mereka menjadi taat karena yakin Tuhan cukupkan kok. Tuhan cukupkan untuk hari esok. Kalau Tuhan mengatakan nggak boleh ambil, maka Tuhan cukupkan, dan itu terjadi. Ini keajaiban luar biasa. Harusnya membuat umat yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh memelihara dan mereka hanya tinggal taat saja. Dan kisah kita dilanjutkan dengan sebuah perintah Tuhan kepada Musa untuk menyimpan mana ini untuk menjadi sebuah pengingat ya, bahwa Tuhan telah mencukupkan umat Tuhan ini dengan roti dalam sepanjang perjalanan mereka, dan mereka harus menyimpan itu dan menempatkan di tempat khusus dekat tabut Tuhan. Dan Tuhan pengen terus mengingat bahwa Tuhan tuh memelihara, dan ini harus diperkenalkan turun-temurun. Ini bagus sekali ya. Kakak-kakak, dalam kisah kita ini, maka ada 3 hal yang kita temukan. Pertama, Tuhan tuh menjawab doa, dan jawaban doa itu ada tujuannya, agar Tuhan dikenal oleh kita. Dalam kisah mana ini kan umat Tuhan bersungut-sungut, lalu Tuhan menjawab doa mereka, sungut-sungut mereka dengan sebuah sesuatu. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, nggak perlu sungut-sungut ya, tapi kita benar-benar berserah, yakin bahwa Tuhan mencukupkan, Tuhan akan memberikannya. Dan setiap jawaban doa ada juga pengajaran di sana. Dalam kisah mana Tuhan mau supaya mereka taat. Dalam jawaban-jawaban doa kita mungkin Tuhan mau kita bersabar, Tuhan mau kita bersyukur, Tuhan mau kita lebih menggunakan bertanggung jawab. Ada banyak sekali pengajaran yang Tuhan nyatakan bersama dengan jawaban atas doa kita. Yang kedua, perlu ada ketaatan. Dan ketaatan yang baik adalah ketaatan yang muncul karena kita meyakini akan pemeliharaan Tuhan. Dalam kisah kita kan nggak boleh ngambil di hari ke-7. Tuhan cukupkan dengan kelimpahan yang
terjadi pada hari ke-6. Nggak boleh menyimpan. Dan itu menjadikan mana itu bisa busuk dan berbau, busuk dan akhirnya ada ulatnya. Jadi keyakinan bahwa Tuhan mencukupkan membuat kita mudah taat. Jadi taat bukan karena takut, tapi taat karena yakin Tuhan memelihara kita, Tuhan mencukupkan kita. Adik-adik juga perlu untuk dilatih untuk ini ya. Mereka nggak rakus dengan makanan karena tahu Tuhan mencukupkan, nanti ada lagi. Nggak perlu simpen-simpen sampai busuk ya. Tapi sungguh-sungguh mau mencukupkan apa yang ada pada hari ini. Dan yang ketiga, Tuhan mau agar kita ingat terus pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kisah Mana ini kan Musa diminta untuk menyimpan beberapa bagian dan menempatkan di tabut Tuhan, di dekat tabut Tuhan. Dan ini menjadi cerita turun-menurun. Dan berarti Tuhan mau supaya setiap kita itu menceritakan terus tentang kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Dan kita perlu, apa yang kakak-kakak lakukan, menceritakan ini kepada adik-adik adalah bagian meneruskan perintah Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan yang memelihara umat Tuhan ini. Dan adik-adik juga perlu terus memperkenalkan dan memberi kesempatan kepada adik-adik menceritakan bagaimana Tuhan memelihara. Itu menjadikan kisah kita relevan untuk adik-adik. Demikian kakak-kakak, semoga kakak-kakak bisa mengolahnya dan menyampaikan pesan ini. Dan yang terutama, kenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memelihara. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab untuk Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36, dan kita mau mendengarkan Kak Grace Devina yang akan menyampaikan metode bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Senang masih bersama dengan kami kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36, diberi tema belajar dari kisah mana dan burung Tuhan memelihara. Baru saja Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan bahan Alkitabnya, dan kita mau mendengarkan Kak Grace Devina yang akan menyampaikan usulan metode mengajar bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Grace Devina. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani Tuhan. Terima kasih juga buat Kak Hendra dan Kak Santi atas kesempatannya. Nah, hari ini kita sama-sama berjumpa kembali untuk persiapan bahan sekolah minggu mengenai kisah perikop Alkitabnya mengenai roti mana dan burung puyuh dalam tema besar Tuhan memeliharaku atau Tuhan memelihara. Izinkan saya untuk share screen. Ya, Tuhan memelihara dari Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 36. Tujuan yang mau kita capai, tujuan ini saya minta izin untuk sedikit memodifikasi dari suluh anak, karena kalau menurut saya tujuan yang di suluh anak agak sulit kakak-kakak untuk kita nilai dalam satu pertemuan sekolah minggu, dan juga cukup sulit untuk anak-anak kelas balita gitu, umur balita. Nah, kalau boleh, saya merumuskan tujuannya supaya kita bisa lihat dalam satu kelas itu, dalam satu pertemuan itu adalah anak dapat mendemonstrasikan rasa syukur akan pemeliharaan Allah melalui makanan ya, dengan mengikuti guru sekolah minggu berdoa sebelum makan. Jadi guru sekolah minggu dapat mengajarkan doa sebelum makan yang bisa diikuti oleh anak-anak. Seperti itu kakak-kakak. Ya, jadi kita bisa lihat di kelas ketika anak mengikuti kita, nah ini tujuannya bisa tercapai. Kalau anak menceritakan kembali, mungkin untuk TK sudah bisa, tapi untuk pra-TK agak sulit gitu. Jadi kalau seperti ini, yang anak mengikuti doa,
itu bisa diikuti dari anak pra-TK sampai dengan anak TK. Ini tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan ini ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk menyamai perikop Alkitabnya. Yang pertama mengenai metode cicip rasa. Nah, metode ini memang banyak melibatkan indera pengecapan, indrawi pengecapan, jadi anak diminta untuk merasakan. Nah, di sini kesulitannya. Kalau kita tidak tahu bentuknya mana itu seperti apa wujud bentukannya gitu kan, bukan seperti roti tawar ya. Kalau kita baca dari keseluruhan perikopnya itu dia bersisik, bahkan ada yang menyebutnya dia seperti biji koriander, biji ketumbar. Nah, warnanya putih, rasanya manis seperti madu. Nah, itu kita kan nggak punya gambaran ya roti atau pastry kayak apa gitu yang bentuknya begini. Nah, paling tidak yang paling dekat yang bisa kita ajak anak-anak untuk cicip rasa adalah rasanya. Itu rasanya seperti madu. Nah, kita bisa pakai pakai sendok es krim untuk meminta anak mencicipi madu, atau kalau kita mengacu ke versi NIT-nya dalam Alkitab di ayat yang ke-31, the house of Israel called it name manna. It was like coriander seed and was white, and it tastes like wafer with honey. Nah, kalau kalau mengacu pada ini, kita bisa pakai wafernya dengan pakai crackers. Crackers yang untuk kayak anak bayi itu atau hosti ya. Hostinya kita celup madu, nah kita bisa kasih ke anak-anak. Tapi balik lagi terserah atau sesuai dengan dinamika kelas kakak-kakak. Kalau mau simple ya kita pakai sendok es krim aja untuk merasakan madu. Dan kita bisa ajak anak-anak untuk mencicipi rasa burung puyuh. Tapi balik lagi ke kakak-kakak, saya nggak tahu di daerah kakak-kakak melayani, apakah burung puyuh ini mudah ditemui gitu. Kalau di daerah kota saya di Magelang, burung puyuh ini banyak banget yang jual. Jadi kayak hampir di setiap warung makan tenda atau warung makan, rumah makan gitu, kalau kita yang goreng-goreng gitu, dia jual nih si burung puyuh gitu dan bisa dimasak macam-macam juga sesuai request kita. Nah, jadi kalau di tempat saya nggak kesulitan gitu untuk mencari si burung puyuh ini dan mengajak anak-anak untuk merasakannya. Tapi balik lagi ke daerah kakak, pas susah nggak ini si burung puyuh? Kalau susah, kita ajak anak-anak untuk mencicipi madu aja, seperti itu. Tapi ini usulan metode yang pertama. Usulan metode selanjutnya, kita bisa bercerita dari point of view si burung puyuh. Jadi kita bisa menjadi burung puyuh dengan pakai sayap, pakai jambul gitu. Kita bisa cerita ke adik, ke anak-anak, adik-adik, aku adalah seekor burung puyuh. Aku pernah disebut dalam Alkitab, dalam Keluaran. Aku menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Ada yang tahu nggak aku jadi apa? Aku di bagian mana? Aku diutus Tuhan untuk menjadi makanan bagi orang-orang Israel. Tuhan memelihara mereka melalui aku. Bisa dari si burung puyuh ini. Point of view-nya burung puyuh. So, metode ketiga yang saya usulkan itu metode makan bersama. Nah, makan bersama ini memang tidak secara langsung berkaitan dengan perikop Alkitabnya. Kita bisa sampaikan perikop Alkitabnya terlebih dahulu, lalu ini sebagai aplikasinya untuk mencapai tujuan. Bisa dengan cara ini. Jadi kayak kita cerita bahwa Allah memelihara bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun melalui makanan. Allah menyiapkan makanan untuk mereka. Nah, adik-adik sama dalam kehidupan kita, Allah juga memelihara kita melalui makanan yang sehari-hari kita makan seperti tahu, tempe, bayam, wortel, brokoli, roti, hal-hal yang anak-anak sering jumpai dan sering makan. Kalau bisa makanan yang sehat gitu, yang gampang ya, tahu, tempe, telur gitu. Nah, kita mau bersyukur atas makanan ini dengan berdoa makan. Kakak mau ajari adik-adik berdoa makan. Atau ada adik-adik yang sudah bisa berdoa makan sendiri, nah kita bisa kasih kesempatan anak itu untuk memimpin doa makan. Kalau belum, kalau
atau anak-anaknya malu-malu, kita bisa ajak anak-anak untuk belajar doa makan. Jadi kakaknya yang mengajari adik-adik untuk berdoa sebelum makan. Tapi doanya jangan panjang-panjang ya kakak-kakak. Doanya jangan lebih dari 3 kalimat. Jadi kayak Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, kami mau makan. Amin. Kenapa jangan panjang-panjang? Karena anak pada usia ini belum mampu untuk mengikuti sesuatu yang panjang, kalimatnya panjang. Jadi anak-anak belum bisa mengucapkan doa yang kayak doa syafaat atau doa Bapa Kami. Kita perlu menyesuaikan kemampuan anak-anak pada tahapan usia ini. Yang pertama, dan yang kedua alasannya, ketika kita doanya simple, kita mengajarkan doanya simple, maka anak-anak pada tahapan usia ini mereka jauh lebih berani untuk berdoa. Karena doa mereka sama seperti guru sekolah minggunya, simple, nggak susah. Nanti bisa di build up di kelas-kelas sekolah minggu ketika anak ini sudah naik kelas. Jadi bisa ditambahin panjang doanya, bisa bisa dengan beragam metode yang lain. Tapi untuk tahapan usia ini kita perlu sabar dulu, kita tahan dulu. Kalau kita biasa doanya bisa panjang dan kalimatnya indah, untuk tahapan usia ini kita simpelkan dulu. Jadi cukup yang sederhana aja, nggak usah kalimat yang puitis, yang sulit. Nah, jangan kita hindari itu untuk tahapan usia ini. Kita pakai bahasa-bahasa yang mudah saja untuk anak-anak. Seperti itu ya kakak-kakak. Jadi saya mengusulkan 3 metode. Kalau 2 metode yang pertama itu berkaitan langsung dengan teks atau perikop Alkitabnya. Metode yang ketiga kita langsung sasar tujuannya gitu. Untuk perikop Alkitabnya kita bisa ceritakan dengan peraga atau dengan video. Lalu diakhiri dengan metode ini, dengan pengaplikasiannya langsung gitu. Jadi anak-anak diajari berdoa, setelah itu mereka makan. Dan mungkin kalau untuk anak kelas TK bisa ditambah ya dengan kita berdoa sebelum makan dan kita menghabiskan makanan yang kita ambil. Terus sebagai wujud kita bersyukur kalau Tuhan sudah kasih kita makan. Sebagai wujud terima kasih kita karena Tuhan sudah memelihara kita. Seperti itu kakak-kakak. Nah kalau kakak-kakak lain punya usulan atau alternatif metode bisa juga ditulis dalam kolom komen YouTube supaya kita lebih banyak nih saran dan metodenya. Terima kasih juga buat Kak Hendra dan Kak Santi yang sudah memberikan kesempatan. Selamat melayani dan selamat persiapan kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak Grace Devina yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Kita mau mendengarkan Kak Ivon nih yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Keluaran 16 ayat 1-36 diberi tema belajar dari kisah mana dan burung Tuhan memelihara. Kita mau mendengarkan Kak Ivon nih yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Ivon. Shalom para kakak, kita akan bersama-sama mengikuti persiapan untuk kelas kecil. Ya, cerita kali ini dari Keluaran 16 ayat 1-36, belajar dari kisah mana dan burung Tuhan memelihara. Tujuan pembelajarannya, anak mengetahui bahwa Tuhan memelihara bangsa Israel melalui mana dan burung. Anak tidak khawatir akan hidupnya. Metode penyampaiannya, anak diajak bermain tebak gambar makanan khas Indonesia. Ya, ini untuk ice breaking saja ya para kakak. Lalu tanyakan makanan kesukaan beberapa anak setelah itu. Contohnya nih, nah ini ada gambar seperti ini. Udah, hanya da, terus da-nya diganti huruf E.
Seekor babi, bannya diganti cu, terus di belakangnya T. Apa ya? Oh, kue cubit. Nah, lalu ada gambar lidah, ada gambar kucing. Oh, gampang nih. Kue lidah kucing. Ini makanan khas dari Sumatera Barat. Terus ditambah, wah apa nih kira-kira? Oh gampang deh, rendang. Nah seperti itu. Tanyakan juga adik-adik, adik-adik makanan kesukaannya apa? Tadi sudah sarapan belum? Nah, yang memberikan makanan kita, kita narasikan kepada adik-adik ya, yang memberikan makanan kita setiap hari lewat masakan mama atau kita membeli di warung itu adalah Tuhan. Tuhan memelihara kita. Nah, terus metode cerita lagi, yaitu cerita firmannya, anak diminta untuk membaca ringkasan dari Keluaran. Kakak-kakak bisa mempersiapkannya ya, mungkin dalam cerita yang di print gitu, dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bisa juga kita uh, merekam audionya ya, narasi tersebut secara audio dan kakak-kakak bisa menyetelnya nanti sehingga adik-adik mungkin bisa mendengarkan ceritanya lewat rekaman. Lalu setelah membaca dan atau mendengarkan cerita, anak-anak dapat mengikuti kuis. Nah, contoh pertanyaannya, siapakah orang dalam cerita itu? Mengapa mereka mengeluh dan merasa jengkel dan lain sebagainya? Apa nama makanannya? Siapa nama pemimpinnya? Nah, lalu kita minta adik-adik menyebutkan contoh pemeliharaan Allah pada kita. Kita bebaskan mereka untuk menyebutkannya. Mungkin bisa memancingnya dengan Tuhan Allah memelihara kita, kita sehat, membuat kita dapat bergembira bersama dengan teman, ya. Dan Tuhan ya sudah memelihara kita sehingga kita bisa makan setiap hari. Kita harus bersyukur. Apalagi adik-adik, contohnya. Nah, terus terakhirnya kita bisa narasikan, jangan lupa berdoa, mengucapkan terima kasih pada Tuhan atas pemeliharaannya kepada kita. Dan ini adalah ayat hafalannya dari Mazmur 55 ayat 23a. Dan ada permainan ya para kakak mengumpulkan mana. Nah, kakak bisa menyebar kertas bergambar roti juga bergambar burung. Lalu adik-adik diminta dipersilakan memperebutkannya. Nah, di sini anak-anak akan belajar tentang konsep berbagi dan taat pada perintah. Perintahnya adalah adik-adik diminta memperebutkan atau mengambil gambar roti sebanyak 3 gambar. Kalau burung hanya 2 gambar, ya. Dan persyaratannya itu bagi satu anak yang mendapatkan lebih dari yang ditentukan harus memberikannya kepada yang kurang jumlahnya atau yang tidak dapat gambar sama sekali. Jadi dihitung, dilihat gambarnya, harus taat pada perintahnya. Demikian ya. Dan begitulah para kakak untuk metode bercerita di kelas kecil. Selamat mempersiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ivon yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Nah, sekarang kita mau mendengarkan bagaimana usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Felix. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Keluaran 16 ayat 1-36 diberi tema Belajar dari kisah mana dan burung, Tuhan memelihara. Nah, kita mau mendengarkan bagaimana usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan akan menyampaikannya adalah Kak Felix. Mari silakan Kak Felix. Halo kakak-kakak, kembali berjumpa dengan saya, Kak Felix, dalam metode penyampaian cerita
khususnya untuk kelas besar, untuk bahan minggu ke-14 dengan tema Tuhan memelihara belajar dari kisah mana dan burung. Dengan bacaan Alkitab diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Nah, untuk bahan ini ya, tujuan yang diberikan adalah anak mengetahui bahwa Tuhan memelihara bangsa Israel melalui mana dan burung. Ya, jadi lebih ke pengetahuan kognitif. Ya, bagaimana mereka mengetahui kisah ya Keluaran 16 ini. Ya, baru tujuan yang kedua adalah anak tidak khawatir dalam hidupnya. Ya, itu untuk tujuan yang kedua. Nah, untuk pembukaan seperti biasa, saya tak henti-hentinya untuk mengajak kakak-kakak membuka cerita, khususnya untuk adik-adik kelas besar, itu dengan menggali apa yang menjadi pengalaman mereka. Dan bagian ini saya mengajak kakak-kakak untuk menanyakan, mengajak adik-adik untuk bisa men-sharingkan pengalaman mereka. Gitu ya. Tanyakan tentang bagaimana pengalaman mereka ketika mereka mengeluh. Ya, saya yakin adik-adik pasti pernah mengeluh. Ya, entah baru satu kali, yang jelas setiap manusia pasti pernah mengeluh dalam hidupnya. Gitu ya. Nah, tanyakan dengan beberapa pertanyaan ini, Kakak. Tanyakan yang pertama, pernahkah kamu mengeluh? Coba gali apa yang menjadi jawaban mereka, gitu ya. Kemudian tanyakan umumnya kapan kamu mengeluh. Nah, ketika ditanya kapan, adik-adik, saya membayangkan adik-adik akan menjawab dengan jawaban yang beragam gitu ya. Mungkin ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, ya, ketika mereka merasa lapar dan lain sebagainya, coba gali apa yang menjadi pengalaman adik-adik berkaitan dengan pengalaman mengeluh. Ya, baru pertanyaan ketiga, ajak adik-adik untuk menceritakan ya, pengalaman mereka ketika mereka pernah mengeluh. Nah, baru masuk ke dalam isi cerita. Kakak-kakak dapat kaitkan pengalaman mengeluh yang dialami oleh adik-adik kelas besar dengan pengalaman yang ternyata juga pernah dialami oleh umat Israel pada masa lampau. Di mana dalam bacaan Keluaran 16 ayat 1 sampai 36 di sana diceritakan bagaimana umat Israel mengeluh ya ketika mereka kelaparan di padang gurun. Coba ceritakan tentang bagaimana umat Israel bersungut-sungut kepada pemimpin mereka ya secara khusus adalah Musa dan Harun saat itu. Ya, mereka mengeluh ya bahkan mereka mengatakan bahwa mereka lebih baik mati di tanah Mesir, di tanah perbudakan, ketimbang mereka harus mati di padang gurun. Ya. Keluhan umat Israel ini menunjukkan betapa mereka merasa kelaparan, merasa lelah, merasa letih, sehingga mereka melupakan begitu saja apa yang pernah Tuhan lakukan kepada mereka. Bagaimana Tuhan sudah sungguh baik dalam kehidupan mereka. Namun menariknya, dalam bacaan kita, di tengah keluhan umat Israel saat itu, dikatakan Tuhan menurunkan mana di pagi hari dan burung puyuh di sore hari. Katakan ini mau menunjukkan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Israel. Bahkan ketika mereka mengeluh, Tuhan tetap hadir bagi mereka. Tuhan mencoba menjawab keluhan mereka dengan menyediakan apa yang mereka butuhkan saat itu.
di mana Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka melalui mana dan burung puyuh sebagai bahan makanan mereka. Dan sampaikan juga bahwa Tuhan juga memberi aturan, ya, supaya umat Israel hanya mengambil 1 gomer setiap harinya. Ya, mereka tidak boleh mengambil lebih kecuali, ya, setiap hari ke-6, ya, menjelang hari Sabat. Ya, mereka dilarang untuk mengambil 1 gomer kecuali hari ke-6 menjelang hari Sabat. Mereka boleh mengambil 2 gomer sebagai persediaan untuk hari Sabat. Sebab pada hari Sabat Tuhan tidak mengirimkan mana dan burung puyuh pada mereka. Ya. Dan mengapa mereka tidak boleh mengambil lebih sesuai dengan apa yang Tuhan telah atur bagi kehidupan mereka? Tuhan mengatakan bahwa ketika mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan, mereka mengambil lebih dari apa yang Tuhan perintahkan, maka dikatakan bahwa mana dan burung puyuh itu akan membusuk pada esok harinya. Nah, hal ini kakak-kakak, ya, coba ceritakan kepada adik-adik kelas besar bahwa hal ini dilakukan sebab Tuhan sedang mau mengajarkan umat Israel untuk tidak khawatir, ya, sebab Tuhan memelihara kebutuhan hidup mereka. Coba ceritakan betapa Tuhan itu sungguh menyayangi umat Israel, bahkan, ya, mendidik mereka untuk tidak lagi khawatir sebab Tuhan mencukupkan kebutuhan umat Israel saat itu. Baru kakak-kakak bisa masuk ke dalam aplikasi. Coba katakan bahwa sama seperti Tuhan memelihara, mencukupkan kebutuhan umat Israel saat itu, katakan bahwa Tuhan juga memelihara kehidupan kita, ya, anak-anak Tuhan pada masa ini. Katakan dan sebutkan, ya, berbagai macam kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik kelas besar. Sebutkan bukti-bukti nyatanya pemeliharaan Tuhan itu melalui kehadiran orang tua, kehadiran teman, kehadiran guru, kehadiran kita sebagai kakak-kakak guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Itu mau menunjukkan betapa Tuhan sungguh baik dan terus memelihara kehidupan adik-adik kelas besar. Ketika adik-adik bisa makan setiap hari, ketika adik-adik bisa bersekolah, gitu ya, itu semua adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Ajak mereka menyadari kebaikan Tuhan itu. Dan di akhir, kakak-kakak bisa mengakhiri dengan aktivitas di mana adik-adik diajak untuk menuliskan 5 kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Mungkin ini adalah sesuatu yang biasa gitu ya, atau pernah dilakukan aktivitas ini. Tetapi bagi saya, aktivitas ini sangat membantu, ya, adik-adik untuk tidak lagi khawatir dengan hidupnya. Ya, caranya sederhana. Mereka hanya diajak untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sampaikan, seringkali orang mengeluh itu karena mereka melupakan Tuhan. Melupakan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Untuk itu, ajak mereka untuk menuliskan minimal 5 kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, supaya pada akhirnya ketika mereka mengingat kebaikan Tuhan itu, mereka tidak lagi khawatir dengan hidup mereka. Nah, baru kakak-kakak bisa akhiri juga dengan ayat hafalan, ya, sesuai dengan bahan yang diberikan. Ayat hafalnya diambil dari Matius 6 ayat 25 seharusnya, tapi saya hanya memenggal sampai bagian A saja, 25A gitu ya.
Saya juga di sini menampilkan berdasarkan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Ya, dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak engkau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Ya. Ajak adik-adik untuk menghafal ayat ini sekaligus sebagai tekad dan komitmen mereka untuk tidak lagi khawatir dalam menjalani hidup, sebab adik-adik kelas besar mau yakin bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan mereka. Begitu kakak-kakak, selamat melayani. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk kita sungguh-sungguh dapat mempersiapkan bahan untuk cerita kita di kelas besar. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Felix yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami telah merampungkan baik itu bahan Alkitab, usulan metode di kelas batita, balita, kecil dan besar. Nah, semoga ini dapat membantu ya, dapat menolong melengkapi persiapan kakak-kakak. Kakak-kakak juga dapat menyaksikan acara aktivitas anak sekolah minggu. Itu adalah lebih ke aktivitas-aktivitas yang bisa kakak-kakak lakukan nih bersama dengan anak. Kakak-kakak bisa menyaksikannya di channel YKB TV, dan kakak-kakak juga bisa menyaksikan program kami yaitu Lagu Anak Sekolah Minggu untuk juga melengkapi nih perbendaharaan lagu-lagu untuk anak sekolah minggu. Kita akan berdoa kakak-kakak dan kita mohon pada Tuhan agar kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat dan semangat untuk kakak-kakak semua yang masih harus mematangkan persiapan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk persiapan kami bersama. Untuk kesediaan kakak-kakak narasumber yang tetap setia menyampaikan usulan metode dan juga bahan Alkitab. Kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu, agar mereka dapat mematangkan persiapan dengan teman-teman satu tim. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di persiapan pekan mendatang.